Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Kimia yang beranggotakan Arya Cahyadinata Nugrah, Kristina Olivia Granova Putri Nata, Juwita Yosefanya Cibro, Sinta Maria Simatupang, dan Fiona Graciela Dihita Sihaan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang 25 makhluk hidup yang kami teliti atau yang kami ambil dari lingkungan kampus. Adapun pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Klasifikasi makhluk hidup adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri atau taksonomi. Cara pengelompokan ini diberikan nama makhluk hidupnya berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Lalu menurut Wibawa 2018, klasifikasi merupakan suatu cara pengelompokan atau suatu objek berdasarkan kesamaan ciri atau pengelompokan fungsi dalam kelas yang sesuai. Adapun tujuan kita untuk mempresentasikan hal ini adalah yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui cara identifikasi tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri, sifat, habitat, dan manfaatnya. Yang ketiga, untuk mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi dan eksplorasi berdasarkan ciri, sifat, dan habitatnya. Kegiatan praktikum ini, spesies akan digolongkan dari beberapa klasifikasi, sehingga akan ditemukan beberapa kesamaan dari klasifikasi tersebut. Nah, dari klasifikasi ini, cara mengklasifikasikan makhluk hidup ini berdasarkan dari beberapa golongan. Yang pertama yaitu berdasarkan dari persamaan dan perbedaan. Yang kedua berdasarkan ciri dan bentuk tubuh. Yang ketiga berdasarkan manfaat, ukuran, habitat, dan cara bertahan hidup. Dan yang keempat adalah berdasarkan kesamaan biokimia, contohnya enzim dia kandung atau yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kesamaan genetik atau struktur beban genetiknya yang kita bisa lihat dari DNA. Lingkup observasi spesies berada di dalam lingkungan kampus yang memiliki banyak tempat-tempat dari spesies-spesies tersebut, yang dimana spesies-spesies ini bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi. Habitat dari makhluk hidup ini berdasarkan pada habitat asli atau sebagai peliharaan. Pengelompokan atau klasifikasi dari makhluk hidup ini di lingkungan kampus terbilang memiliki banyak kesamaan, namun tetap memiliki habitat dan spesies yang bervariasi. Adapun 25 spesies atau 25 klasifikasi makhluk hidup, dan diantaranya adalah yang pertama ada kura-kura. Kura-kura ini berasal dari kingdom Animalia atau hewan, mempunyai filim chordata, kelasnya Sauropsida, ordonya Testudinata, familinya Testudinidae, genusnya Testudo, dan spesiesnya adalah yang kami teliti itu adalah Testudo gracea. Lalu selanjutnya ada kaki seribu. Kaki seribu ini mempunyai kingdom Animalia atau hewan, filmnya adalah Anthropoda karena dia adalah hewan seperti cacing. Lalu filmnya itu Myriapoda, kelasnya Diplopoda, ordonya Spirostreptida, familinya Spirostreptidae, genusnya Archispirostreptus, dan spesiesnya biasa disebut Agigas atau Archispirostreptus gigas. Masing-masing hewan ini memiliki keunikan. Contohnya pada kura-kura ini mempunyai tempurung untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Dan kura-kura ini jika bertumbuh menjadi kura-kura dewasa, ia bisa mencapai 40 cm besarnya. Lalu habitat kura-kura ini adalah biasanya ada di padang gurun, bisa di padang rumput, di rawa, sungai maupun laut. Dan kura-kura ini karena habitatnya banyak, maka spesiesnya juga banyak, menyesuaikan dengan habitatnya. Lalu keunikan dari kaki seribu ini tuh berasal dari Afrika, sehingga kaki seribu yang kami teliti itu ukurannya lebih besar dari kaki seribu yang biasa. Dan tubuhnya ini berwarna hitam atau coklat, lalu tubuhnya berbentuk silinder yang terbagi dalam beberapa segmen tubuh atau beberapa ruas. Panjang tubuhnya itu bisa sampai 130-320 mm. Panjang antenanya bisa sampai 10-12 mm, dan lebar tubuhnya yang maksimum itu ada 7-19 mm. Hewan ini jika ada yang mengganggu atau jika disentuh akan meringkuk berbentuk spiral yang ketat, lalu mengeluarkan cairan kelenjar. Fungsinya itu untuk menangkis lawan yang mengganggunya. Lalu habitat dari kaki seribu ini biasanya di tanaman hijau atau di tempat teduh. Lalu hewan yang ketiga itu adalah semut penenun.
atau disebut dengan semut rangrang yang berwarna merah. Semut ini memiliki kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Hymenoptera, familynya Formicidae, genusnya Oecophylla, dan spesiesnya itu adalah Oecophylla smaragdina. Lalu selanjutnya ada bunglon surai. Nah, bunglon surai ini memiliki kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, familynya Agamidae, genusnya Bronchocella, dan spesiesnya itu adalah Bronchocella jubata. Nah, dari kedua hewan ini memiliki keunikan juga, terutama dari semut penenun. Nah, semut penenun ini biasanya ukuran tubuhnya itu lebih besar daripada ukuran semut biasa. Kenapa? Karena semut ini tuh mempunyai 3 kedudukan juga, yaitu ada semut ratu, semut jantan, dan semut pekerja. Biasanya ukuran tubuh yang lebih besar itu adalah semut ratu. Tapi untuk semut jantan dan semut pekerja juga ukurannya sama-sama besar. Nah, tubuhnya ini berwarna merah terang, tidak bersayap, panjang tubuhnya itu sekitar 15 mm dan kakinya itu sangat panjang, lalu semut ini itu menyengat. Semut rangrang ini juga hidup berkoloni dalam satu sarang untuk membuat tenunan dan jalinan sutra untuk tempat tinggalnya. Untuk itu, kenapa semut ini disebut semut penenun? Karena mereka itu mengumpulkan sutra untuk tempat tinggalnya. Nah, semut rangrang ini biasanya tinggal di dedaunan besar dan dapat hidup dalam kondisi iklim apapun. Menurut Ariska 2019, semut rangrang ini biasanya digunakan untuk dipanen karena dia itu sebagai pengendali hama. Jadi dia itu berfungsi untuk mengusir hama-hama yang ada di perkebunan, sehingga semut ini juga memiliki manfaat untuk melestarikan banyak perkebunan yang ada. Lalu selanjutnya ada keunikan dari bunglon surai. Bunglon surai ini salah satu jenis dari bunglon yang biasa kita temukan, yaitu bunglon yang memiliki kepala yang lumayan runcing seperti biasanya yang kita temukan, yaitu kepalanya itu sekitar 2,5 cm. Kulitnya ini kasar, kelopak matanya besar, matanya berwarna hitam, lalu ekornya ini panjang dan menggulung. Ekor yang panjang dan menggulung ini biasa kita temukan di bunglon yang biasanya. Namun pada bunglon surai, ini tuh ekornya dia tidak menggulung, tetapi lurus dan ujungnya itu lancip. Lalu panjang badannya itu sekitar 5 cm dan lebar badannya itu sekitar 2 cm. Dan lidahnya ini sangat lengket untuk menangkap hewan-hewan untuk makan. Nah, bunglon surai ini biasanya hidup di wilayah Nusantara dan beberapa negara Asia. Habitat bunglon surai ini biasanya ada di semak-semak, ada di kebun, ada di hutan atau lingkungan yang memiliki banyak tumbuhan hijau. Nah, untuk bunglon surai ini kami meneliti bunglon yang memiliki warna agak kusam, agak gelap, dan warna silver. Dan jika dipegang itu dia belum beradaptasi atau lama beradaptasinya, sehingga ia tidak langsung berubah warna. Lalu klasifikasi dari yang kelima ini ada bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini memiliki kingdom Plantae. Untuk filumnya ada Embryophyta, kelasnya Tracheophyta, ordonya Malvaceae, familynya Malvaceae, genusnya Hibiscus, dan spesies yang kami teliti adalah Hibiscus rosa sinensis. Nah, keunikan dari bunga kembang sepatu ini tingginya bisa sampai 1-4 meter, daunnya itu bertangkai, dan bentuknya itu bulat seperti telur atau disebut ovatus. Daunnya juga ada yang meruncing atau acuminatus, dan kebanyakan itu tidak berlekuk, tetapi daunnya itu bergerigi kasar dan ujungnya itu runcing. Lalu dalam bunga kembang sepatu ini memiliki kelopak daun tambahan yang terletak di antara kelopak bunga dan tangkai, itu sebanyak 6-9 buah. Dan warna bunga ini bermacam-macam, ada yang berwarna bunga merah, jingga, atau kuning. Biasanya bunga kembang sepatu ini dimanfaatkan untuk tanaman hias, dan habitatnya ini terletak di wilayah yang beriklim tropis. Yang keenam, tawon kendi. Tawon kendi ini berada di kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, dan famili Vestidae, genus Vespa, dan yang terakhir spesies Vespa affinis. Biasanya tawon kendi ini mudah dikenali, bila diganggu itu dia suka menyengat. Dan tawon kendi ini juga termasuk dalam ordo
Ordohyinoptera. Tapi Ordohyinoptera ini bukan pada tawon saja, tetapi pada semut dan lebah. Tawon ini biasanya kadang suka dikelirukan oleh orang awam itu sebagai sama seperti lebah. Tawon ini habitatnya itu berada di tanah, dan ciri-ciri tawon ini memiliki perut hitam yang berbintik kuning dan sampingnya berwarna orange. Manfaat tawon ini yaitu manfaatnya minyak dari tawon ini dapat menyembuhkan kaki yang bengkak atau keseleo. Yang ketujuh, kumis kucing. Kumis kucing ini berada di kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Lamiales, famili Laminaceae, genus Orthosipon, dan yang terakhir spesies Orthosipon aristatus. Ciri dari tanaman kumis kucing ini memiliki warna bunga putih, memiliki bentuk ujung daun yang meruncing, dan batang dari tanaman kumis kucing ini berbentuk segi empat berwarna hijau. Panjang dari batang bisa sampai 2 meter. Daunnya tunggal berbentuk seperti telur dengan lebar 3-4 cm. Akar dari kumis kucing ini adalah tunggang. Biasanya, tanaman kumis kucing ini ada pada tanah yang subur dan wilayah yang beriklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Australia. Adapun manfaat dari tanaman kumis kucing ini yaitu untuk teh herbal. Daun dari tanaman kumis kucing ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan teh herbal untuk mengobati infeksi saluran kemih, diabetes, mengatasi hipertensi. Yang kedelapan, tanaman pacing pentul. Pacing pentul ini berada di kingdom Plantae, divisio Embryophyta, kelas Tracheophyta, ordo Zingiberales, famili Costaceae, genus Costus, dan yang terakhir berada di spesies Costus pincatus. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan termasuk tanaman obat-obatan. Tanaman ini tumbuh di daratan rendah hingga pegunungan. Memiliki tinggi tanaman 1-2 meter dan batangnya mengandung banyak air. Manfaat dari tanaman ini adalah bagian rimpang pacing pentul ini dapat digunakan sebagai obat luar dan obat dalam untuk mengatasi gigitan ular. Dan daun dari tanaman ini yang masih muda dapat digunakan untuk menyuburkan rambut. Umbinya juga mengandung pati dan serat dan dapat digunakan untuk pengobatan perut busung dan infeksi saluran kencing. Yang ke-9, ngengat. Ngengat berada pada kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, subordo Heterocera, famili Erebidae, subfamili Archinae, genus Malaceae, dan terakhir spesies Malaceae laodamia. Ngengat merupakan salah satu jenis kupu-kupu dari ordo Lepidoptera. Ngengat memiliki ukuran lebih besar dari kupu-kupu, lebar sayapnya bisa sampai 30 cm. Ngengat memiliki warna sayap yang lebih gelap dan kusam dibandingkan kupu-kupu. Sayap ngengat tidak seperti kupu-kupu yang arahnya horizontal dan vertikal jika dikepak. Manfaat ngengat juga memiliki dalam membantu penyerbukan bunga pada malam hari karena ngengat merupakan hewan noktural. Ngengat sangat penting untuk penyerbukan, dan jika ngengat ini punah, maka akan menguras keanekaragaman dan mempercepat kehilangan spesies dan fungsi ekosistem. Manfaat lainnya juga, ngengat dapat dijual karena keunikan sayap dan ukurannya. Dan pembuatan kain sutra dari ulat sutra. Yang ke-10, bunga pukul 9. Bunga pukul 9 ini berada di kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caripilales, famili Portulaceae, genus Portulaca, dan yang terakhir spesies Portulaca gradiflora. Bunga pukul 9 ini merupakan tanaman hias asal Amerika Selatan yang memiliki
daun tebal dengan panjang 2-3 cm dan lebar 2 cm. Kelopak bunga ini beragam, ada yang warna merah, oranye, kuning, dan putih. Disebut bunga 9 karena bunga tersebut mekar pada pukul 9 pagi, tidak terbuka saat hujan dan menutup saat matahari terbenam. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah pesisir dan di tanah yang berpasir yang subur. Tanaman ini juga mudah tumbuh di daratan rendah. Batang dari tanaman ini beruas, berbentuk silindris. Batang dapat tumbuh sekitar 15-30 cm dan jumlah kelopak daun 3-5. Bijinya berwarna coklat dan berbentuk bulat. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai masakan, obat herbal, dan sebagai tanaman hias yang memiliki nilai jual tinggi. Lumut Cangkirusa adalah tanaman yang dapat tumbuh di tempat yang lembab karena ia memiliki spora yang bersifat ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Nah, lumut memiliki kemampuan dalam melunakkan tanah dan bebatuan sehingga lumut bisa menyebabkan tersedia cukup nutrisi pada tanaman lainnya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Nah, lumut sendiri adalah tanaman yang ukurannya kecil dan belum dapat dibedakan antara batang, daun, dan akarnya secara jelas. Dia juga mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Nah, lumut ini dapat ditemukan sangat berlimpah di daerah tanah Arktik, di mana lumut tersebut berfungsi sebagai padang rumput untuk para rusa, untuk lembu kasturi dan karibi. Nah, di daerah Skandinavia, lumut ini digunakan dalam pembuatan alkohol. Lumut juga digunakan oleh manusia sebagai makanan dan sebagai sumber obat-obatan dan pewarna. Baik, kita akan masuk ke dalam organisme selanjutnya, yakni hewan bekicot. Nah, bekicot disebut sebagai binatang yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia karena mengandung parasit di dalam tubuhnya. Nah, perbedaan bekicot dengan gastropoda lainnya adalah adanya sistem nervosium pada tubuhnya. Nah, bekicot memiliki ganglia yang berkumpul menjadi satu dan membentuk bagian menyerupai cincin di sekeliling esofagus. Nah, ganglia tersebut tidak mempunyai jaringan pengikat. Morfologi tubuh bekicot juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Secara umum berat badan bekicot berkisar antara 150 hingga 200 gram, dan panjang tubuhnya mulai dari 90 sampai dengan 130 mm. Bekicot menyukai lingkungan yang lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari langsung, sehingga wilayah paling optimal untuk hidup adalah kawasan tropis yang basah dan lembab. Dengan kondisi lingkungan yang optimal untuk menunjang kehidupannya, bekicot biasanya ditemukan di kawasan hutan yang memiliki kondisi lembab. Nah, satwa ini menempel pada tanah, bebatuan, batang pohon, atau dedaunan. Selain kondisi lembab, beberapa area tersebut juga memudahkan bekicot untuk memperoleh makanan. Berbicara mengenai manfaat, bekicot sendiri tidak memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi manusia karena bekicot sendiri adalah parasit atau hama yang dapat merugikan kehidupan manusia, khususnya di bidang pertanian. Oke, kita akan masuk ke dalam organisme selanjutnya, yakni lalat. Nah, lalat memiliki kebiasaan di dalam menempatkan telurnya di tempat yang mengandung zat-zat organik. Nah, seperti pada tempat sampah, karena ia dapat hidup dan berkembang baik pada zat organik yang membusuk. Nah, lalat membutuhkan air, karena tanpa air, lalat tidak dapat hidup lebih dari 46 jam. Lalat aktif di siang hari, tetapi dapat juga di malam hari, apabila ada sinar buatan, karena aktivitas lalat dipengaruhi oleh sinar yang memiliki sifat fototrafik. Nah, selain itu, aktivitas lalat juga dipengaruhi oleh temperatur, kelembapan, air, makanan, dan tempat perindukan. Lalat ini sering ditemukan pada sampah, dedaunan, dan kelapa kering. Berbicara mengenai manfaat daripada lalat, lalat sendiri memiliki peran sebagai penyerbuk berbagai tumbuhan. Nah, walaupun lalat tidak seefisien kupu-kupu dan lebah, tetapi lalat dapat berperan sebagai penyerbuk tanaman yang tidak mungkin didatangi oleh lebah dan kupu-kupu, seperti jahelia dan sebagainya. Nah, baik lalat dan telurnya ternyata juga memiliki peran sebagai agen pengurai.
Nah, telur lalat yang berada di bangkai yang sudah membusuk akan menjadi belatung yang memakan daging yang membusuk tersebut. Baik, kita akan masuk ke dalam organisme selanjutnya, yakni kumbang. Nah, kumbang merupakan ordo serangga terbesar dan mendominasi daripada ordo lainnya. Terdapat sekitar 400 spesies dengan subordo Archaesthemata, Myosphaga, Adephaga, dan Polyphaga. Nah, hal ini membuat habitat kumbang dapat ditemukan di mana saja. Karakteristik kumbang begitu unik karena adanya exoskeleton yang sangat keras dan elytra atau sayap yang keras yang berfungsi sebagai pelindung sayap tipis. Nah, exoskeleton yang sangat keras tersebut terdiri dari banyaknya lapisan yang disebut scleris dan dipisahkan oleh benang tipis sehingga dapat menyeimbangkan fleksibilitas mereka dalam bergerak terbang. Tidak hanya itu, kumbang juga dapat berinteraksi dengan ekosistemnya dalam berbagai cara. Kumbang adalah penghasil dan serius dalam memakai bangkai jenis tertentu. Mereka menghancurkan jaringan hewan dan tumbuhan mati serta memakan sampah. Kita akan masuk ke dalam organisme selanjutnya, yakni kucing domestik. Nah, kucing domestik sendiri terdiri dari 100 lebih ras, yang dimana semuanya memiliki kesamaan pada bentuk dan ukuran tubuh. Nah, massa tubuh kucing domestik sendiri berkisar 4,1 hingga 5,4 kg dan panjang rata-rata tubuhnya adalah 76,2 cm. Nah, kucing domestik sendiri memiliki 244 tulang di dalam tubuhnya, di mana 30 diantaranya adalah vertebrata. Nah, banyaknya tulang belakang kucing ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan fleksibel. Dan mereka memiliki cakar di sela-sela kaki mereka yang akan memajak ketika berjalan atau ketika mereka bersikap agresif. Kucing sendiri memiliki 26 gigi yang dimana gigi ini akan tumbuh pada masa-masa awal kelahiran mereka. Nah, kucing sendiri adalah makhluk hidup yang poligami karena jantan dan betina memiliki banyak pasangan. Untuk mencapai kematangan seksual, kucing betina membutuhkan waktu rata-rata sekitar 6 bulan, sementara jantan membutuhkan waktu lebih lama, yakni 8 bulan. Nah, betina masuk ke dalam masa oosterus setiap 21 hari selama musim kawin. Nah, musim kawin kucing domestik sendiri berkisar dari Maret hingga September di bagian bumi belahan utara dan Oktober hingga Maret pada bagian bumi bagian selatan. Nah, periode kehamilan kucing domestik sendiri berkisar 60 hingga 67 hari. Kucing domestik sendiri hidup di daerah tempat tinggal manusia, karena itu disebut domestik, dan populasi liar kucing tinggal di dekat pemukiman manusia. Berbicara mengenai peran daripada kucing domestik sendiri adalah sebagai pengendali hama seperti hewan pengerat di tempat tinggal manusia, contohnya tikus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita berada pada ulat bulu. Nah, bisa kita lihat dalam PPT terkait klasifikasi ulat bulu tersebut, mulai dari kingdom sampai spesies. Nah, ulat bulu ini termasuk dalam golongan serangga yang berbentuk larva berbulu, memiliki 2 tonjolan dan menyerupai antena. Kepala pada ulat bulu umumnya berwarna kuning, sedangkan untuk nyengatnya itu berwarna putih. Nah, siklus hidupnya berakhir dengan menjadi nyengat, sama seperti siklus pada kupu-kupu, dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Seperti pada namanya juga, ulat bulu memiliki karakteristik bulu-bulu halus di sekitar tubuhnya yang berguna untuk alat perlindungan diri. Nah, selanjutnya kita berada pada nyamuk. Nah, di PPT juga sudah dijelaskan terkait klasifikasi kingdom dan sampai spesiesnya. Nah, di sini kan mengambil nyamuk Aedes albopictus yang memiliki pola garis putih dan hitam pada tubuhnya. Mereka memiliki belalai hitam, mata dan labium semua di ujung anterior serangga. Sementara skutum hitam berisi garis putih membedah bagian punggung nyamuk menjadi 2. Panjang rata-rata tubuh mereka adalah 4 mm dan lebar sayap rata-rata mereka adalah 2,7 mm. Nah, rentang hidup dari nyamuk Aedes ini berkisar 117 hari di dalam area domestik, sementara 30-40 hari di alam liar. Nah, nyamuk Aedes ini juga adalah penerbang yang lemah, sehingga hampir semua aktivitasnya itu tetap dalam jarak 500 meter.
Nyamuk Aedes ini memiliki habitat berdasarkan ketersediaan sumber daya pangan dan ketersediaan lokasi untuk reproduksi dan perkembangbiakan. Sementara seperti tanaman, lubang-lubang pada pohon hingga genangan air pada seperti wadah. Nah, nyamuk ini juga merupakan parasit baik bagi ekosistem maupun manusia, di mana Aedes ini dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit manusia akibat gigitan dan berpotensi membawa penyakit seperti demam berdarah. Nah, selanjutnya kita berada pada capung, serangga capung. Nah, di dalam PPT juga sudah dijelaskan terkait kingdom hingga spesies capung ini. Nah, capung ini memiliki ciri yang menarik, yaitu memiliki mata majemuk yang besar, bentuknya yang bulat dan berstruktur lengkung sehingga posisi mata agak menonjol ke depan. Nah, keunikan mata capung ini juga dapat melihat objek di belakang tubuhnya. Akibat dari ukuran mata capung yang besar tadi, pandangan mata capung ke belakang itu tidak terhalang oleh badan, perut, apalagi ekornya yang memanjang. Nah, nggak hanya itu juga, ia juga memiliki kaki yang menempel pada ruas dadanya serta sayap yang berbentuk lonjong dan panjang. Habitat capung ini juga menyebar luas di hutan, di kebun, di sawah, di danau, hingga ke pekarangan rumah dan lingkungan perkotaan. Nah, capung ini juga mengambil bagian dalam proses penyerbukan beberapa tanaman yang ia hinggapi. Nah, selanjutnya ada laba-laba. Nah, di sini juga sudah dapat kita lihat terkait klasifikasi laba-laba mulai dari kingdom hingga spesies. Nah, laba-laba ini merupakan anggota filum Arthropoda yang memiliki adaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Laba-laba juga merupakan hewan kosmopolitan yang dapat ditemukan di habitat terestrial. Nah, nggak hanya di habitat terestrial, tetapi juga di habitat arboreal dan beberapa di akuatik seperti mangrove. Nah, laba-laba ini juga memiliki peran dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perumahan, yaitu untuk melindungi dari serangga-serangga perusak. Laba-laba juga tergolong hewan karnivora dan kebanyakan dari mereka merupakan pemakan serangga, sehingga laba-laba juga berperan penting dalam pengendalian hama. Nah, lalu kemudian ada kupu-kupu. Nah, bisa kita lihat terkait kingdom hingga ke spesies dari klasifikasi kupu-kupu ini. Nah, kupu-kupu ini merupakan spesies yang termasuk ke dalam ordo Insecta. Keanekaragaman dari kupu-kupu dapat dilihat dari bentuk dan warna sayap. Hal ini disebabkan oleh faktor geologi, antara lain perbedaan iklim, musim, ketinggian tempat, serta jenis makanannya. Faktor yang menyebabkan perbedaan keragaman kupu-kupu menyebar sesuai dengan klasifikasi atau habitat yang disesuaikan dengan kemampuan kupu-kupu tersebut. Mereka juga bereproduksi dengan cara bertelur, di mana telur kupu-kupu akan menetas menjadi larva dan kemudian pada waktu tertentu akan mengalami proses kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang memakan sari bunga membantu bunga dalam proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, sekian. Bunga Tangetes erecta atau bunga tai ayam berasal dari kingdom Plantae, divisi dari Magnolophyta, kelas Magnolopsida, ordo Lamiares, famili Verbenaceae, genus Lantana, spesies Lantana cemara. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang pada zaman dulu banyak digunakan untuk pengobatan luka. Tanaman ini juga dikenal secara umum sebagai tanaman herbal aromatik tahunan. Nah, tanaman ini tingginya bisa mencapai 0,4 sampai 1 meter. Daun dan bunga ini mengandung senyawa karbohidrat, alkaloid, glukosida, flavonoid, tanin steroid, terpenoid, pirentin, dan minyak atsirin. Nah, minyak atsirin ini bekerja sebagai larvasida dengan cara mempengaruhi sistem saraf pada serangga dan sistem pencernaan pada larva, sehingga larva mengalami keracunan perut yang mengakibatkan kematian pada larva. Maka dari itu, tanaman ini juga biasa digunakan untuk obat pembasmi serangga seperti nyamuk. Bunga krobat mawar memiliki klasifikasi sebagai berikut: kingdom Plantae, divisi Magnolophyta, kelas Magnolopsida, ordo Caribales, famili Pactulaceae, genus Pactulaca, dan spesies Pactulaca gradiflora. Krobat bunga mawar ini merupakan tanaman jenis tanaman liar yang memiliki tinggi rata-rata 0,5 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di habitat mulai dari dataran rendah hingga dataran yang ketinggiannya 1.800 meter di atas permukaan laut.
pada umumnya masyarakat menganggap tanaman liar ini sebagai gulma yang hidup di antara tanaman budidaya. Nah, pemanfaatan tanaman liar ini bagi masyarakat biasanya diturunkan dari generasi sebelumnya di daerah tertentu secara sederhana sebagai bahan makanan. Nah, pada umumnya juga tanaman ini memiliki kelopak dan warna yang bervariasi jumlah dan warnanya, sehingga tanaman ini juga dipelihara sebagai tanaman hias di rumah masyarakat. Tanaman hias dari snake plant atau lidah mertua ini memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kingdom, yaitu Plantae, divisinya yaitu Magnolophyta, kelas Monocotyledonae, ordo Lilidae, famili Aphagaceae, genus Saxeviera, dan spesies Saxera trifasciata. Nah, tanaman hias ini biasanya umumnya disebut sebagai tanaman lidah mertua yang ciri-ciri umumnya memiliki bentuk runcing pada ujungnya dan berbentuk tipis, serta beberapa dari spesies ini memiliki atau menghasilkan buah kecil-kecil yang berwarna orange. Bunga lili atau Lilium longiflorum adalah tanaman hias yang berwarna putih dan termasuk tanaman yang bersifat hermaprodit atau heterostili, yaitu yang dimaksudnya adalah bunga jantan dan bunga betina. Bunga lili ini memiliki 3 sepal dan 3 petal. Tanaman ini mulai pembuahannya dengan kuncup kecil berukuran 2-5 cm berbentuk rangkaian bunga, dan setiap rangkaian bunga terdiri dari 3-5 kuncup yang akan membesar dan memanjang 11-13 cm sehingga siap mekar. Yang terakhir adalah spesies ikan cupang yang berada di klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Periformes, famili Osporemidae, genus Beta, dan spesies Beta pugnax. Nah, ikan cupang ini merupakan ikan yang memiliki banyak variasi bentuk ekor dan sirip. Ekor pada ikan cupang ini memiliki tipe sirip atau berduri atau crown tail yang biasa disebut sebagai ikan cupang mahkota, serta ekor pendek atau yang lebih sering disebut dengan ikan cupang plakat. Dan terakhir adalah tipe ekor lilin atau cupang slayer. Nah, keindahan dari bentuk dan warna ikan cupang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya jenis kelamin, yang dimana ikan cupang ini pada jantan memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan dengan ikan cupang yang betina, serta ikan cupang jantan ini memiliki sirip yang lebih mekar dibanding dengan ikan cupang betina. Yang berikutnya yang dipengaruhi adalah kematangan gonad, modifikasi genetik yang dilakukan manusia, serta faktor biografi. Adapun hasil klasifikasi yang kami klasifikasikan berdasarkan kingdom, yaitu ada kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Untuk kingdom Plantae ini totalnya ada 8 tumbuhan, untuk kingdom Animalia itu ada 16 hewan. Untuk tumbuhan ada bunga kembang sepatu, pacing ketul, bunga pukul 9 atau krokot, lumut cangkir rusa, lidah mertua, bunga lili perdamaian, bunga tahi ayam, dan krokot mawar. Untuk bunga pukul 9 dan krokot mawar itu memang namanya sama-sama krokot, tetapi spesies yang kami ambil di sini adalah beda dan secara fisiologi pun beda. Lalu ada hewan dari kingdom Animalia itu ada kura-kura, kaki seribu, semut penenun, bunglon sulai, tawon kendi, ngengat, bekicot, lalat, kumbang hijau, kucing, ulat bulu, nyamuk, serangga milkweed, laba-laba, kupu-kupu, dan ikan cupang. Lalu kami klasifikasikan lagi untuk hal yang lebih kecil, yaitu berdasarkan filum. Berdasarkan filum, Plantae ini memiliki 5 jenis filum yang sama, yaitu dari filum Embryophyta ada bunga kembang sepatu, pacing pentul, krokot mawar. Untuk filum Spermatophyta ini ada kumis kucing. Untuk filum Magnolophyta ada bunga pukul 9, lidah mertua, dan bunga tahi ayam. Untuk filum Ascomycota ada lumut cangkir rusa, dan yang terakhir untuk filum Angiospermae ada bunga lili perdamaian. Kami juga mengklasifikasikan kingdom Animalia berdasarkan filum. Terdapat 3, yaitu filum Chordata, Arthropoda, dan Mollusca. Untuk filum Chordata ada hewan kura-kura, bunglon surai, kucing, dan ikan cupang. Untuk filum Arthropoda itu ada kaki seribu, semut penenun, tawon kendi, ngengat, lalat, kumbang hijau, ulat bulu, nyamuk, serangga milkweed, laba-laba, dan kupu-kupu. Untuk filum Mollusca itu ada bekicot. Nah, mengapa kita klasifikasikan berdasarkan filum? Dari sini kita dapat
melihat ada keunikan yang sama. Contohnya dalam chordata. Hewan dalam chordata ini memiliki ciri yang sama. Contohnya ekor yang memanjang dan memiliki celah faring. Untuk kura-kura, bunglon, kucing, dan ikan cupang itu kan memiliki ekor, dan itu masuk dalam film chordata. Lalu untuk antropoda ini memiliki ciri khas yang sama, yaitu di mana kakinya itu berbuku-buku. Kakinya berbuku-buku, lalu alat mulutnya itu beruas untuk beradaptasi dengan makanan, dan bernafasnya itu menggunakan permukaan tubuh, insang, dan trakea. Oleh sebab itu, hewan-hewan yang termasuk antropoda itu memiliki kesamaan dalam hal tersebut. Lalu untuk moluska, itu ada bekicot karena hewan yang kami teliti atau hewan yang kami ambil ini memiliki tubuhnya itu lunak dan berlendir, dan tubuhnya ini memiliki cangkang. Walaupun kura-kura ini juga memiliki cangkang atau tempurung, tapi berbeda dengan moluska karena dari hewan moluska ini dia memiliki lendir. Lalu selanjutnya kami klasifikasikan lebih kecil lagi, yaitu klasifikasi berdasarkan kelas. Untuk klasifikasi berdasarkan kelas dari plantae sendiri itu kami mendapatkan 4. Yang pertama ada kelas Strachaeophyta, yaitu ada bunga kembang sepatu dan pancing petul. Untuk kelas Dicotyledon itu ada kumis kucing. Untuk kelas Magnoliopsida ada bunga pukul 9 dan bunga tahi ayam. Dan untuk kelas Lecanoromycetes itu ada lumut cangkirusa. Dan untuk kelas Liliopsida itu ada bunga lili perdamaian. Dari kingdom Animalia juga kami klasifikasikan lagi berdasarkan kelas atau merujuk hal yang paling kecil. Kami mendapatkan ada 8 kelas yang sama, yaitu kelas Sauropsida itu ada pada kura-kura, dan Diplopioda itu ada pada kaki seribu. Ada kelas Insecta, yaitu ada semut penenun, tawon kendi, ngengat, lalat, kumbang hijau, ulat bulu, nyamuk, dan milkweed, lalu kupu-kupu. Dan untuk kelas Reptilia ada bunglon sulai. Untuk kelas Gastropoda ada bekicot. Untuk kelas Mamalia ada kucing. Dan untuk kelas Arachnida itu ada laba-laba. Lalu kelas Achinopteri itu ada ikan cupang. Allah adalah pencipta. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes ayat 3, di mana Allah menciptakan dan tidak ada satupun yang telah jadi yang tidak berasal dari Allah sendiri. Segala yang dicipta berasal dari satu sumber yang sama, dari Allah. Maka karena ada kesamaan daripada sumber itu sendiri, maka jelas ada kesamaan dari apa yang telah diciptakan. Nah, kesamaan ini memungkinkan manusia untuk dapat mengklasifikasikan. Kita tahu bahwa proses klasifikasi berdasarkan adanya keidentikan daripada suatu makhluk hidup tertentu. Nah, pada aspek yang lain kita melihat bagaimana Allah juga menciptakan kapasitas intelektual. Nah, kapasitas intelektual ini yang memungkinkan manusia juga untuk berpikir, yang memungkinkan manusia untuk secara spesifik mengklasifikasikan. Karena jelas jika tidak ada kapasitas intelektual, manusia tidak akan mungkin mengklasifikasikan makhluk hidup. Karena proses mengklasifikasikan makhluk hidup berorientasi kepada tujuan tertentu dan berasal dari kapasitas intelektual. Nah, mengapa penting untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Karena ini merupakan perintah Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di mana setiap hal yang telah Allah ciptakan dan Allah tanggung jawabkan kepada manusia harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Maka proses klasifikasi nantinya akan bertujuan kepada kita untuk dapat mempelajari makhluk hidup, sehingga dengan demikian kita dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Nah, sekarang kita berada pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi kami adalah berdasarkan praktikum yang sudah kami
amati, udah kami analisis juga, kami dapat menarik kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan, memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Nah, karakteristik itu juga meliputi bentuk, sifat, ciri-ciri, habitat, hingga fungsi dan manfaatnya bagi manusia dan lingkungan sekitarnya.